Za. Zi. Zu. Baik, barakallahu fiik. Seperti ya. Kemudian yang berikutnya huruf ra yang kemarin sudah kita pelajari yaitu ra fathah, ra kasrah dan ra dhammah. Tapi yang kita pisahkan ya kemarin ra fathah dan ra dhammah. Kemudian kita belum lanjut ke ra kasrah kemarin sampai terakhir ra sukun ya. Ra fathah, ra dhammah dan ra sukun. Ra sukun yang sebelumnya ada huruf harokat fathah dan harokat dhammah. Baik, yang mana itu dibaca tebal ya. Ra latihannya yang paling bagus adalah ketika ra tersebut berada di tengah-tengah ya. Misalkan di tengah-tengah kalimat atau di tengah-tengah ayat itu bisa mempermudah kita, yang mana itu bisa dijadikan patokan. Baik, misalkan dalam ayat fawarabbika ra fawara ya fawarabbika. Baik. Kemudian ra dhammah yang kemarin sudah kita pelajari juga yaitu misalkan ru. Kalau ra ra dhammah yang sendirian maka kurang jelas ya kalau misalkan dipraktekkan. Namun langsung disambung dengan ayat. Misalkan ayat rubama yawaddu alladhi rubama nah baik itu ra atau ru, patokan utamanya adalah kita rasakan sendiri ya, getaran ra itu berkurang di dalam mulut kita. Itu satu. Yang kedua, patokannya adalah ketika kita mengucapkan ra atau ru, patokan tafkhimnya, tebalnya adalah posisi bibir kita. Menyempitnya bibir kita itulah yang menyebabkan ra tersebut tebal ya. Ra tersebut tebal jadinya ya. Sehingga nanti ketika bibir kita tebal ya, maka ra tersebut insya Allah secara naluri ya, maka akan berkurang juga ya getarannya. Karena getaran yang banyak dalam bibir kita ya, terutama di lidah kita, itu membutuhkan rongga mulut yang luas. Misalkan rongga mulutnya meluas. Nah, ketika menyempit, maka R-nya itu akan berkurang nanti secara nalurinya. Jadi kalau kita kita melihat bibir kita sendiri sudah menyempit atau belum, maka kita perlu lihat langsung ya. Ro. Nah, gitu ya. Ru. Baik, seperti itu ya. Kemudian ra sukun juga sama ya. Ra sukun juga sama. Ketika kita pengucapan ra sukun, kemarin patokannya adalah kita sudah bisa ra fathah dan ra dhammah. Sehingga kita pengucapan ra sukun itu seakan-akan kita berhenti mau mengucapkan huruf ra ya. Baik. Ada Al-Qur'annya, Pak? Yang sudah siap. Nah.
ketinggalan. Baik. Jadi kemarin yang sudah dipelajari ada yang terakhir adalah ro sukun ya. Nah, karena ro sukun itu masih belum maksimal, maka kita coba maksimalkan kembali di ro fathah dan ro dhammah ya. Ro fathah dan ro dhammah yang sebelumnya. Supaya nanti apa? Supaya ketika ro fathah dan ro dhammahnya ini sudah maksimal, baru nanti harapannya ro sukunnya bisa ikut maksimal juga gitu ya. Karena ro sukun ini patokannya adalah ro fathah dan ro dhammah ya. Baik. Bisa dilihat surat Al-Mulk halaman yang ke 562. Kelas 6. Baik, di situ Ana mengambil surat Al-Mulk karena surat Al-Mulk ujung ayatnya banyak yang ro-nya ya. Ro yang waqaf sehingga ro tersebut jadi sukun ya. Nah, namun sebelum kita ambil ke ro yang sukun atau waqaf tersebut, kita latihan dulu ro yang fathah dan ro yang dhammah pada ayat yang keempat. Surat Al-Mulk ayat yang keempat. Di situ ada ro fathah. Tsumma rji'il basara. Basara. Kita ambil basaranya saja. Basara. Basara. Baik. Sekarang satu-satu ya. Basara. Tafadhal. Basara. Masya Allah. Sekali lagi Pak. Basara. Basara gitu ya. Nah, itu sudah kerasa kalau ro-nya cuman sekali ya, tek gitu ya. Nah, itu bisa dijadikan Tafadhal. Basara. Nah, gitu. Kerasa ya pas sudah pas menyempit basara. Kerasa kalau lidahnya cuman tek gini sekali ya. Nah, gitu ya. Sekali gitu ya. Nah, itu ro yang benar gitu. Jadi bukan betul. Jadi cuman sekali tek gitu aja. Nah, itu ro yang benar itu ya. Tafadhal. Basara. Sekali lagi, Pak. Basara. Masih dua kali ya. Kerasa ya. Baik, coba sekali. Itu. Ro. Basara. Basara. Baik, sekali lagi, Pak. Basara. Nah, kayaknya masih agak tebel ya. Bukan tebel ya. Ini ya apa namanya? Bibirnya masih agak lebar dikit. Jadi coba ro. Nah, ro. Basara. Nah, itu sudah mulai bagus itu. Basara. Baik. Coba kita ke huruf yang lain ya. Huruf yang lain. Kata yang lain yang ada ro-nya juga. Coba di ayat atasnya tadi ya, mataro gitu. Ada ya? Mataro.
Taib. Apa? Mataro. Mataro. Nah itu. Mataro itu ya. Sudah mulai berkurang ya. Roknya ya. Mataro. Sekali lagi. Mataro. Ro. Nah, taib. Mataro. Sekali lagi. Mataro. Taib gitu ya. Jadi bisa dijadikan patokan tuh ro-nya. Tafadhol. Berarti sudah apa? Bisa semuanya ya. Ro-nya ya. Taib. Kemudian berikutnya setelah ro fathah, berikutnya ro dhammah. Balik ke ayat yang keempat lagi tadi. Taib. Di situ basaru, basaru, basaru. Ya, basaru. Ya, patokannya ro fathah tadi sama, tinggal dijadikan apa, ditambah huruf u gitu aja di dalam mulut kita. Basaru, basaru. Baik. Tafadhal dari Pak. Basaru. Sekali lagi, Pak. Basaru. Basaru ya. Tafadhal kemudian. Basaru. 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 Masih kurang dikit, Pak. Basaru. Nah gitu. Basaru. Nah, tafadhal dikit. Basaru. 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 Nah, ru-nya masih agak tebal dikit tadi ya. Basaru. Ru sekali lagi, Pak. Basaru. Basaru. Nah, basaru. Ya, jadi kita menekankan di bibir kita itu huruf u. Nah, berarti otomatis kalau u itu sangat tebal ya, sangat tebal ya. Berarti ini roknya tebal ditambah harokat dhammah itu tambah tebal lagi ya, tambah tebal. Basaru, ru. Nah, Basaru. ru. Basaru. Nah, itu ru. Basaru. Nah, gitu. Kerasa ya kalau semakin menyempit semakin getarannya berkurang ya. Basaru. Nah, gitu ya. Baik. Ilaikal basaru. Ilaikal basaru. Ilaikal basaru. Ilaikal basaru. 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 Nah, Nah, basaru. Basaru. Gitu. Gitu ya. Baik, barakallahu fik. Kemudian kita cari yang lain ya. Ru yang harokatnya dhammah juga. Ro dhammah yaitu ada di ayat yang kelima, di situ ada. Rujuman, rujuman, waja'alna rujuman, waja'alnaha rujuman, waja'alnaha rujuman. Rujuman. Baik. Atau bawahnya juga ada itu kafaru. Kafaru. Itu juga bisa. Kafaru. Kafaru. Kalau letaknya itu ada di tengah-tengah lebih mudah ya. Lebih mudah untuk diucapkan. Kafaru. Kafaru. Nah. Mau sekali lagi ya. Di kafaru coba. Baik. Dari Pak Hadi tafadhal. Kafaru. Sekali lagi. Kafaru. Kemudian Pak Tia. Kafaru. Sekali lagi, Pak. Kafaru. Nah, itu yang pertama dan yang kedua masih beda. Kafaru. Gitu. Betul. Benar-benar harus kafaru. Ketika kita apa ya, kurang mau dikit, jadinya nanti kafaru, ru. Akhirnya nanti lidahnya akan apa ya, istilahnya itu bebas untuk mengucapkan roknya. Mau R, mau gimana terserah. Jadi akhirnya nanti nggak terkontrol itunya, lidahnya. Tapi kalau benar-benar monyong, jadi nanti kelihatan nanti lidahnya langsung apa, menyempit gitu ya. Kafaru. Kafaru.
Baik. Sekali lagi, Pak. Kafaru. Nah, gitu. Kafaru. Ya. Kafaru. Kafaru. Nah, Kafaru. Pak Eka, apa kalau misalkan mengucapkan ru yang langsung tebal ya, jangan dari buka ke tipis, agak apa namanya, bukan, agak memakan waktu. Misalkan kafaru, nah gitu agak lama. Jadi langsung kafaru, gitu langsung kafaru, gitu. Kafaru. Gitu. Jadi langsung gitu ya. Kafaru. Baik. Baik. Sudah bisa semuanya ya? Ra, dhammah dan ra fathah. Kemudian berikutnya kita langsung ke huruf ra sukun, yang mana antum bayangkan kalau huruf-huruf tadi di mana? Di sukun. Kita kembali ke yang ayat 4 tadi ya. Basara gitu ya. Kemudian kita sukun, coba. Kita kita waqaf. Basor. Basor. Ini tugas utamanya adalah gimana caranya kita mengendalikan lidah kita supaya tidak kebanyakan. Karena namanya ngerem kalau nggak ada itu geternya banyak. Nah, dari tadi basoro, sekarang kita rem. Basor. Jadi seakan kita mau lanjut ke ro, tapi ditahan. Jadi akhirnya basor, gitu ya. Seperti itu ya. Jadi memang agak sulitnya adalah ketika dia karena mau lanjut ya, akhirnya dia jadinya geternya agak banyak. Kalau masih banyak, coba ulangi ke ro fathah lagi. Basoro, yang getarnya satu gitu ya. Basor. Ya, betul, tetap satu. Ya, tidak lebih. Baik. Kemudian kita coba cari ayat yang lain ya. Kalau memang masih sulit di basor, kita cari ayat yang lain. Surat Al-Mudatsir, coba Al-Mudatsir halaman 576. Tadi 562 ya. Sekarang 576. Nah, situ kita lihat ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22. Sudah? Nah, situ. Di situ aslinya kan kalau mau antum lanjutkan berarti wabasaro gitu ya. Wabasaro summa abasa wabasaro gitu ya. Wabasaro aslinya. Nah, kemudian sekarang kita wakafkan misalkan. Wabasaro. Wabasaro. Nah, wabasar. Nah, baik. Jadi kayak kita bayangkan kalau seakan-akan mau lanjut gitu ya, tapi berhenti. Wabasar. Nah, wabasar. Baik. Total dari Pak Hadi. Wabasar. Nah, gitu ya. Wabasar. Sekali lagi. Wabasar. Barakallahu fiik. Bisa dijadikan
patokan ya. Kalau tadi huruf ro-nya kemudian disukunkan. Tafadhal. Kemudian Wa ya. basar. Sekali lagi. Wa basar. Wa basar. Nah, sudah kerasa kalau ro-nya itu berhenti ya. Sudah bisa ditekan ya. Wa basar. Nah, Agak tersiksa. Nggak apa. Agak tersiksa kayak dipaksa. Betul, iya memang agak Wa basar. wa basar. Wa basar. Nah, gitu. Jadi emang harus ada apa? Biasa. Effort yang lebih gitu ya. Sama kalau kita mempelajari huruf misalkan nanti huruf a, huruf apalagi huruf bo gitu ya. Memang harus ada upaya ya. Upaya yang lebih untuk mempelajari huruf. Wa basar. Baik. Baik kan? Wa basar. Wa basar. Wa basar. Baik. Fokusnya ke huruf aja dulu. Untuk huruf sinnya nggak apa nanti dulu. Nggak apa. Wa basar. Wa basar. Wa basar. Wa basar. Wa basar. Wa basar. Nah, coba kalau wa basar, coba. Wa basar. Wa basar. Nah, wa basar. Wa basar. Wa basar. Coba kurang menyempit dikit. Wa basar. Ro yang wa basar. Nah, wa basar. Wa basar. Kemudian wa basar. Wa basar. Wa basar. Wa basar. Wa basar. Coba cari kata yang lain ya. Nah, ini coba mungkin lebih mudah ya. Tadar. Nah, coba itu. Ayat yang ke-28. Nah, itu ya. Wala tadar. 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 Dar, gitu ya. Dar. Baik, sekali lagi. Coba ayat yang ke-26. Coba. Saqor. 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 Di situ kan sauslihi saqor. 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 Gimana, Pak? Saqor. Saqor gitu ya. Sudah berkurang ya getarnya ya. Baik. Itu bisa dijadikan patokan ke huruf-huruf yang lain. Misalkan di situ ada basyar, yu'thar, wastakbar. Dan seterusnya. Banyak situ ya yang huruf ro-nya di waqaf. Itu kalau takbirannya kayak di ayat berapa? 31. Lil bashar. Ri, tapi dia ri. Oh iya. Jadi kalau belum ya? Belum. Nanti kalau ro ro kasroh ya. Tapi kalau misalkan ro dia itu ro kasroh tapi ro tersebut mau waqaf berarti kan jadinya ro sukun ya. Ketika ro sukun sebelumnya ada fathah ya berarti dibaca tebal. Sama kayak basyar. Nah, gitu. Kecuali kalau betul. Basyar. Gitu. Betul. Tapi kalau mau lanjut baru ro-nya ro yang tipis. Baik, barakallahu fikum. Sudah bisa ya? Insyaallah ya. Atau mau lanjut cari lagi untuk latihan?
Coba ya di surat Al-Mudaththir tadi lagi aja. Untuk latihan di ayat yang udah mana ini? Baik. Ayat yang ke-30 insyaallah mudah ya dia. Aisyah. 'alaiha tis'ata 'ashar. 'alaiha tis'ata 'ashar. 'alaiha tis'ata 'ashar. Baik. Di situ kita ambil asyarnya aja ya, biar mudah. Asyar. Asyar. Baik, tafadhal dari Fadli. Sekali lagi. Asyar gitu ya. Kerasa roknya tadi? Roknya kerasa ya. Baik. Kemudian Asyar. Sekali lagi. Asyar. Jadi roknya walaupun kerasa tapi tetap bersuara. Bisa? Asyar. Nah, jadi kalau misalkan roknya itu tidak bersuara, nanti kalau yang dirasa ke dirinya sendiri nanti takutnya nanti tidak terucap gitu ya. Asyar. Nah, gitu. Asyar. Barakallahu fiik. Tetap kayak di mau ngomong rok gitu. Iya, betul. Jadi tetap ada buntutnya supaya keluar suaranya. Ya, seperti itu. Karena memang memiliki sifat yang sama. Kemudian Asyar. Nah, itu yang terakhir itu yang bagus. Asyar. Nah, jadi setelah sya langsung ke huruf ro, langsung nutup. Nah, itu ya. Asyar. Nah, itu. Baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah, sudah bisa ya. Huruf ro yang sukun atau waqaf. Baik, kemudian selanjutnya yaitu huruf ro yang huruf ro sukun yang sebelumnya dhammah, belum ya? Belum. Huruf ro sukun yang sebelumnya dhammah. Bentar, ana carikan. Nah, yaitu di surat An-Nisa halaman yang ke-78. Taib. Ayat yang ke-7 baris kedua halaman 78 sudah ketemu semuanya? Taib. Baris kedua di situ ada ro sukun ya, ro waqaf sebelumnya dhammah. Au kathur. Patokannya sama seperti ro fathah tadi ya, ro fathah, tapi harus diperhatikan karena sebelumnya itu adalah dhammah, maka rawan sekali dorongan ya, rawan sekali dorongan dari huruf dhammah sebelumnya yang mana sifatnya pastinya menebal gitu ya. Nah, jadi rawan
ada dorongan. Au kathur. Jadi kita tetap mengendalikan ya, jangan sampai dorongan itu mempengaruhi ro gitu ya. Au kathur. Nah, kathur. Nah, di situ kathura gitu ya. Kathur. Baik. Tafadhal dari Pak Haji. Au kasur. Sekali lagi. Au kasur. Barakallahu fiik. Kemudian Pak Haji. Au kasur. Nah, di situ Kasur. saknya. Au kasur. Nah, gitu. Baik. Au kasur. Baik, tadi udah bagus yang pertama. Kasur. Nah, sah, pakai sah. Nah, kasur. Nah, itu. Kasur. Kasur suka lidahnya. Oh, ketarik gitu ya. Kasuro. Nah, ya. Au kasur. Itu. Au kasur. Kalau kasuro masih nempel, pas kasur kok balik. Oh, gitu. Kasuro. Nah, itu. Kasur. Nah, itu udah bagus. Au kasur. Baik. Au kasur. Baik. Barakallahu fiik. Roknya ya. Jadi kalau roknya belum konsisten, jadi bisa diulang-ulang terus ya. Rok fathah, rok sukun. Rok fathah, rok sukun. Kathura, kathur. Nah, jadi tetap ini intinya itu sebenarnya kita ini, makanya kemarin anak coba untuk ikhtiarnya bawa cermin gitu ya. supaya kita bisa tahu posisi dengan jelas bibir kita itu seperti apa, supaya nanti kalau misalkan kita tahu bacanya sudah bagus, berarti posisi bibir kita seperti apa. Nah, jadi nanti bisa agak monyong dikit gini ya, gini berarti au kasur, gini. Nah, gitu. Jadi anak sebenarnya kalau ada cermin lebih bagus, atau kalau mau pakai HP ya, lihat untuk itu di video juga bisa juga ya. Au kathur gitu ya. Atau mungkin bisa pakai HP juga ya. Jadi pakai HP, kemudian misalkan gini. Nah, baik. Sebenarnya di antara yang Pak Tio baca tadi itu ada yang sudah pas. Nah, cuman memang terselip di antara yang keliru-keliru, akhirnya bingung lagi cari yang mana yang sudah benar. Kasuro dia lidahnya saknya itu bisa nempel. Oh, gitu. Tapi pas disukunin kok dia narik. Jadi kayak kasuro. Oh, gitu. Kasuro. Nah, ini yang baik. perlu dibiasain gitu ya. Kasuro. Jadi mungkin kedepannya direkam gini ya. Misalkan pas praktek gini direkam, kemudian nanti ketika anak lihat setelah pengucapan anak lihat ada yang bagus untuk pengucapannya, maka langsung kerekam kan nanti kan ya. Mungkin kerekam baru nanti pas di rumah untuk latihan ya apalagi misalkan itunya ya, coba dilihat ini katanya Ustadz bagus ini,
di pause langsung dilihat posisinya. Nah, itu. Enggak, nanti ini aja orang. Nah, ya mungkin nanti bisa juga. Ternyata berat kasuro ya. Yang doma. Gitu ya. Yang apa namanya? Yang ro dhammah yang sebelumnya apa? Ro kasroh yang sebelumnya dhammah. Iya. Karena memang agak sulitnya itu karena ada dorongan dari apa huruf yang dhammah itu ya. Jadi memang harus ditekan. Baik, coba cari yang lain ya. Supaya nanti coba yang lebih mudah. Surat Al-Hajj ayat yang kedua. Halaman Surat Al-Hajj. Nah, 332. Ayat yang kedua, baris yang kedua juga. Di situ ada murdi'atin. 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 Lebih mudah dari kasur ya tadi ya. Lebih mudah ya. Taib. Murdi'atin. Taib. Murdi'ah. Taib, tafadhal dari Pak Adi. Murdi'atin. Taib, tafadhal. Murdi'atin. Murdi'atin. Taib. Roknya sudah baik. Untuk huruf yang berikutnya masih itu ya, masih belum dipelajari juga, enggak apa-apa. Taib, kemudian murdi'atin. Sekali lagi, Pak. Murdi'atin. Masih kerasa getarnya banyak, Pak? Oh iya. Nah. Murdi'atin. Nah, itu sudah mulai berkurang dikit. Murdi'atin. Taib. Masih getarnya banyak, Pak? Masih dikit. Nah. Murdi'atin. Coba murnya saja, Pak. Nah, itu. Oh iya, langsung Ya, murdi'atin. Gitu ya. Baik, barakallahu fiik. Kemudian murnya aja coba. Gitu. Jadi kelihatan Pak ya, mau lepas tapi ditekan ya. Ditekek gitu ya. Mau lepas roknya langsung. Iya, betul. Iya. Jadi kayak langsung dipaksa tutup. Mur. Jadi agak patah gitu. Betul, iya. Memang gitu. Rok sukun itu memang karena apa namanya, mau ro gitu ya. Mau ro atau mau ru jadinya dipotong gitu. Baik, seperti itu ya. Insyaallah kaidahnya sudah antum pegang, sudah antum bawa, tinggal nanti ketika antum praktek ya diingat-ingat lagi untuk cara penerapannya. Baik. Sukun sebelumnya fathah sudah, ro sukun sebelumnya dhammah juga sudah. Kemudian ketemu yang lain lagi. Satu lagi ya. Ayat yang kelima bawahnya itu ada juga 3 baris sebelum ke bawah, 3 baris sebelum bawah. Nah, betul. Umur.
ila ardalil umur. Di situ umur. Nah, baik, ingat ya. Jadi ketika mau lepas langsung ditekan. Umur. Nah, jadi jadi jangan dibiasakan jangan dibiarkan getarnya banyak. Umur. Nah, tapi langsung menyempit. Umur. Nah, itu. Umur. Baik. Tafadhal dari tadi. Sekali lagi. Baik. Kemudian. Umur. Nah, itu. Gitu. Dipaksa ya, Pak ya. Masya Allah. Gak apa-apa, Pak. Gak biasa lagi. Gak apa-apa. Memang gitu. Harus dipaksa memang. Sekali lagi, Pak. Umur. Itu. Sekali lagi. Umur. Nah, baik. Betul. Gitu ya. Jadi memang memaksa apa namanya, sesuatu yang sebelumnya kurang baik menjadi yang baik itu memang agak sulit karena memang kalau diterusin betul iya karena udah kebiasaan. Betul. Maka kalau kata salah seorang ulama itu sangat bagus sekali, an-nafsu katifli, hati itu kayak anak-anak ya. Jadi kalau kita biarkan anak-anak itu dengan kebiasaan yang buruk, maka akan seterusnya seperti itu. Jadi memang anak-anak tersebut harus dipaksa untuk untuk menjadi yang awalnya sulit memang, tapi lama kelamaan insya Allah bisa, gitu ya. Seperti itu. Jadi insya Allah paksaan ini itu bukan paksaan yang salah ya, tapi ini adalah paksaan yang memang bagus ya, dan semoga ini memang konsisten nantinya ya. Baik, barakallahu fikum. Baik, kemudian masih ada waktu ya. Masih ada waktu 6 menit. Baik, ada yang mau ditanyakan? Insyaallah ini alhamdulillah sudah lulus semuanya dari huruf ro yang tebal. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita akan fokuskan ke ro yang tipis. Semoga Allah mudahkan. Ada yang mau tanyakan? Tafadhal, Pak. Dari huruf ro gitu ya. Baik. Sama seperti nasihat Anas sebelumnya, ketika nanti antum praktek, maka jangan dijadikan beban ya. Jangan dijadikan beban. Kalau memang untuk memaksimalkan boleh, tapi jangan dijadikan wah harus bisa nih. Nah, harus bisa saat itu juga jangan ya. Tapi latihan aja pelan-pelan. Betul. Kalau memang belum maksimal ya diulangi lagi. Kalau belum maksimal diulangi lagi. Jangan nanti terutama pas Ramadan ya. Pas ngejar target, wah harus benar semua nih roknya ini. Jangan ya. Yes, pokoknya kalau antum mau mau melatih ya berarti kalau ketemu huruf ro seperti itu, berhenti dulu. Nah, dilatih lagi. Kalimat tersebut diulang-ulang lagi. Karena antum sudah tahu nih patokannya yang saat ini bisa dijadikan patokan untuk pas antum baca tadi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada? Kalau mengulang kan pahalanya juga mengulang ya. Betul, iya betul. Pahalanya terus terulang betul. Karena memang kan ya itu tadi kita berusaha untuk memperbaiki Al-Qur'an itu ada ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Bisa cari ayat lain. Gimana? Ayat-ayat lain saya bisa cari. Iya, betul. Kalau memang misalkan antum kesulitan di itu, maka antum bisa cari yang lain. Karena nanti kalau misalkan yang sulit itu masih sulit terucap, cari yang lebih mudah, nanti lama-kelamaan kan yang sulit tadi itu juga nanti akan ikut juga kan. Ikut karena kita cari patokannya yang benar. Kadang-kadang huruf sebelumnya juga mempengaruhi kan. Betul. Kalau yang baru masih gampang. Iya, betul. Iya.
Jadi nanti ketika yang Nanti ketemu pas saya. yang mudah, mudah nanti pas ketemu yang sulit nanti insya Allah bisa menyesuaikan gitu ya. Nanti insya Allah kalau misalkan antum mau praktek ya, tahu betul direkam kemudian dikirim ke ana aja, nanti insya Allah ana koreksi hurufnya. Tape. Ada pertanyaan lain? Tidak ada ya? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing hati kita, terutama nanti di bulan Ramadan ya. Semoga Allah SWT menjaga kualitas bacaan kita ya, dan jangan terpancing dengan buru-burunya, jangan terpancing dengan kuantitasnya, tapi untuk sebaiknya kualitasnya ya yang diperbaiki. Baik, mungkin itu saja. Naktafi launa naktatin bu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu